Setelah Iga mengaku sebagai Taeyong, nenek pun mengajaknya tinggal di rumahnya. Taemu makin cemas dengan pengakuan itu. Ia takut jika ingatan Taeyong kembali dan melaporkannya kepada polisi. Di situ, Sena juga kesal karena Baka belum juga pindah ke Amerika. Sena pun memberitahu jika ia berpacaran dengan Taemu. Sena juga memberitahu tentang kebohongannya yang memiliki ibu seorang profesor Inggris. Alasan Sena ingin Baka segera pergi adalah karena tak ingin kebohongannya terbongkar jika Baka terus-terusan bertemu dengannya. Igak yang berada di kamar Taeyong kini sangat yakin jika yang berada di foto itu adalah reinkarnasi dirinya yang menghilang. Dan di pagi berikutnya, Igak minta nenek untuk membelikan rumah atap milik Baka. Rencananya, Igak akan tetap tinggal di sana sampai ingatannya pulih. Nenek bersedia membelinya dengan syarat rambut panjang cucunya tersebut harus dipotong. Terlihat di rumah atap, 3 pria kebingungan karena Baka sudah berencana pindah dalam waktu dekat. Igak dan 3 rekannya pun masuk. Baka menyerahkan pakaian kerajaan yang sebelumnya ia sita. Baka juga menyerahkan sulaman dari kerajaan yang merupakan kenangan dari Tuan Putri tercinta. Sampai di dunia modern, Iga masih mengira jika sulam itu buatan Tuan Putri. Tak lama, 2 teman Baka datang. Mereka terkejut karena Baka hendak pindah. Mereka pun tak sengaja menjatuhkan barang Baka. Karena merasa masalah mulai rumit, Iga mengajak 3 rekannya untuk potong rambut agar ia bisa segera membeli rumah atap dan Baka tak jadi pindah. Kembalinya Mimi ke ruangannya, ia tersadar jika HP-nya tertukar saat di ruang Baka. Di HP itu terlihat foto Iga dan neneknya. Taemu yang tak percaya dengan pengakuan Taeyong mengumpulkan semua keluarga. Di hadapan keluarga mereka, Taemu minta agar Iga melakukan tes DNA. Saat melakukan pemeriksaan, Iga memberontak sehingga HP-nya terjatuh. Bibi yang mengambil pun terkejut setelah melihat foto Taeyong dan neneknya di sana. Taemu pun makin panik setelah melihat HP itu. Pasalnya di HP itu ada foto kebersamaannya dengan Taeyong di Amerika. Nenek yang ingin tahu kegiatan Taeyong selama 2 tahun terakhir pun meminta Iga membuka HP tersebut. Namun karena tidak tahu kode kuncinya, Taemu diminta membawanya ke pusat perbaikan HP. Iga pun ikut. Selama di mobil, Iga hanya fokus pada kain sulamannya sehingga tak sadar HP-nya tertinggal di mobil. Taemu pun diam-diam menyembunyikan HP itu. Sampai pusat perbaikan, Iga bingung karena HP-nya hilang. Di waktu yang sama, Sena cemas karena ibunya datang ke apartemen. Ibunya datang sebentar, kemudian Taemu menelpon dan hendak berkunjung. Sang ibu diminta pergi buru-buru sehingga bingkisannya tertinggal di dalam. Taemu yang datang pun menunggu Sena yang keluar. Karena sepi, ia berniat menghancurkan HP Iga. Belum sempat dihancurkan, terdengar suara pintu terbuka. Taemu pun segera pindah posisi dan memasukkan HP Iga ke dalam tas bingkisan milik ibu Sena yang tertinggal. Dan saat hendak pergi dengan Taemu, Sena sempat kembali ke apartemennya karena ibu hendak mengambil barangnya yang tertinggal. Beberapa saat setelah ibunya pergi, Taemu masuk mencari HP Iga. Namun karena dikira sudah dibuang, Taemu dan Sena pun pergi. Saat makan malam, Iga membawa 3 rekannya dan mengajak ke kamar. Ketiganya pun diminta untuk memanggil Iga sebagai Taeyong. Iga pun memberitahu jika sebentar lagi mereka semua akan bertemu Tuan Putri. Song pun menyadari jika mereka masuk ke dunia reinkarnasi. Iga pun mengingatkan rencananya untuk mengungkapkan kematian Tuan Putri di era Joseon. Iga yakin, jika masalah hilangnya Taeyong dan Tuan Putri meninggal terpecahkan, mereka akan kembali ke era Joseon. Saat larut malam, 3 rekan Iga menggunakan pakaian kerajaan untuk memperingati hari kematian Ibu Song. Setelahnya, Docin ke dapur untuk mencari makanan yang akan dipersembahkan. Di kulkas ia menemukan saus tomat yang pernah dia santap bersama telur dadar buatan Baka. Saus itu pun diminum. Nenek yang ke dapur melihat kulkas terbuka, segera menutupnya. Nenek pun terkejut sehingga pingsan ketika melihat Docin di ujung kulkas yang mulutnya penuh dengan saus. Setelah persembahan lengkap, ketiganya berdoa. Tak lama, mereka bertiga pingsan setelah melihat satu penghuni rumah mendekat dengan menggunakan masker wajah. Pagi berikutnya, mereka berempat ke kantor. Melihat Sena di sana, membuat mereka bertiga hendak membawanya menghadap pangeran. Namun usaha mereka gagal karena dihadang para staf yang kuat. Yong yang berhasil melumpuhkan 2 staf malah berputar di pintu masuk karena tak tahu cara melewatinya. Dan karena gagal masuk ke dalam gedung, keempat pria menemui Baka dan membuat foto kenang-kenangan. Setelahnya, mereka berempat pun memotong rambut.
Kembali dari salon, Baka sudah pergi. Iga pun mengajarnya dengan mobil yang membawa lukisan besar. Hal itu berhasil mengalihkan perhatian Baka. Bus pun berhenti dan Iga membawa Baka turun. Baka dan Iga pun kembali ke rumah Atap. Tak lama Nenek Teong dan Sena datang berkunjung. Setelahnya Sena dan Baka bertemu secara pribadi. Belum mulai bicara, wajah Baka sudah disambut siraman air dari Sena yang marah. Sena sangat kesal karena Baka tak jadi pergi ke Amerika. Sena kemudian pergi setelah meluapkan kekesalannya. Baka pun mulai sibuk mengajarkan 4 pria agar bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Baka juga terlihat mulai menyukai Iga. Berhubung Teong sudah ditemukan, manajer Pyo kembali ke perusahaan untuk membantu Teong mempertahankan posisinya di perusahaan. Iga pun menggunakan kesempatan agar Sena yang melatihnya segala hal yang berhubungan dengan perusahaan. Sedangkan Pyo mengurus 3 rekan Iga. Pyo dibuat kesal karena seharian 3 rekan Iga hanya menghabiskan waktu dengan bermain-main. Sedangkan di tempat lain, Taemu menemani seorang direktur wanita dari Hong Kong yang datang berkunjung. Tak ada yang tahu jika wanita ini adalah adik dari ibu Sena. Tujuan utamanya ke Korea adalah untuk mencari anaknya. Ayah Taemu bernegosiasi agar diberikan sebagian saham wanita tersebut. Iga pun menghabiskan waktu dengan Baka di luar jam kerja. Mereka sangat bersenang-senang. Setelah berpisah, Baka kembali ke camp for fun untuk bersih-bersih. Di sana ia temukan gelang yang sebelumnya ia lihat di pusat perbelanjaan. Baka mengira gelang itu akan diberikan untuknya. Sayangnya, Baka hanya bisa berhayal. Setelah selesai mandi, Iga pergi bersama Sena dan memberinya gelang itu untuknya. Baka mengunjungi makam ayahnya dengan sang ibu. Setelahnya, sang ibu memberikan foto masa kecil Baka bersama ayah dan ibu kandungnya. Sayangnya, Baka tak dapat melihat rupa sang ibu karena telah robek. Ibu tiri Baka pun tak pernah tahu rupa ibu kandung Baka. Saat mereka pergi ke rumah makan, ibu Baka yang belum sempat pesan makanan segera mengajak Baka keluar karena melihat saudaranya di sana. Ibu Baka menghindar darinya karena kesal ketika tahu saudaranya itu datang untuk mencari anaknya. Keluar dari sana, ibu Baka malah ditabrak Taemu yang terburu-buru. Taemu pun segera membawanya ke rumah sakit. Sena yang melihat kejadian pun pura-pura tak tahu agar penyamarannya selama ini tak terbongkar. Baka terkejut sekaligus marah karena ternyata dulu Sena lah yang membuangnya hingga ia kecelakaan bersama mobil yang membawanya pergi. Saat bertemu Sena, ia sempat marah dan keduanya saling tampar. Saat Sena hendak menampar untuk yang kedua kalinya, Baka menangkis sehingga gelang pemberian Iga terjatuh. Melihat gelang itu, Baka pun kecewa karena sudah terlalu mengharapkan Iga. Iga yang datang pun diabaikan. Di situ juga ada Sena. Namun Iga malah berbalik mengejar Baka.